Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, puji Tuhan. Kalau pada kesempatan kali ini kita boleh melaksanakan doa persekutuan doa. Sebelum kita mulai persekutuan doa, kali ini kita nyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Dia Buka Jalan. Where there seems to be no way, He walks in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each day, He will make a way. Mari kita berdoa sebelum kita akan belajar di bagian firman Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mau belajar di bagian firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami bisa mengerti dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan belajar satu tema di persekutuan doa ini. Saya ambil dari buku Tim Keller tentang prayer, tentang doa. Jadi selama 2 minggu kemarin saya juga ambil beberapa bagian dari buku ini. Hari ini saya tertarik satu bagian yang berjudul The Centrality of Prayer. Bagaimana ternyata doa ini menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan orang Kristen. Ketika kita berkata Alkitab adalah tentang Allah, berbicara tentang Kristus, yang menarik di dalam Alkitab ada bagian yang penting, yaitu doa. Kenapa? Kalau kita lihat di sepanjang kisah Alkitab dari awal sampai akhir, selalu ada relasi manusia dengan Allah. Allah mengasihi manusia, Allah berkomunikasi dengan manusia, dan kalau kita lihat, cara manusia untuk datang kepada Tuhan itu lewat apa? Lewat doa. Ketika Allah ingin menyapa manusia, dia langsung ngomong, menyatakan dirinya, kalau di Perjanjian Baru lewat firman Tuhan, lewat Roh Kudus yang berbicara di dalam hati kita. Tapi bagaimana cara kita berbicara kepada Tuhan? Tentu melalui doa. Kalau kita lihat di dalam bagian firman Tuhan, ada banyak sekali bagian tentang doa. Dimulai dari zaman para nenek moyang dari orang Israel, bagaimana kehidupan doa itu tidak bisa dipisahkan dari Abraham, Ishak, Yakub. Mereka selalu hidup di dalam doa, berelasi dengan Tuhan. Bahkan kalau kita ingat di Kejadian 18 ayat 22 dan seterusnya, ketika Abraham menaikkan doanya, dia datang kepada Allah dan mengatakan kepada Tuhan bagaimana keadaan orang-orang di Sodom, apakah Tuhan bisa meluputkan mereka dari hukuman. Bukankah itu menjadi satu hal yang menarik bagaimana dia berelasi dengan Tuhan. Kemudian ketika ada di bagian lain, Ulangan 4 ayat yang ke-7, sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil namanya. Ketika Musa memimpin bangsa Israel, Musa mengingatkan ada satu ketaatan, dan inilah loh, mana tidak ada bangsa lain yang seperti orang Israel yang boleh datang berdoa kepada Tuhan. Kita bisa bayangkan ya, dari zaman Abraham, dari zaman Musa, begitu penting poin tentang berdoa. Kalau kita lanjutkan lagi, seperti apa bagian ini pentingnya, 1 Samuel 12 ayat 23,
mengenai aku jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu, sebab aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Ketika lihat di bagian ini pun Samuel berbicara kepada umat Israel, dia berbicara tentang doa juga, bagaimana dia harus tetap berdoa untuk mereka. Kemudian kalau kita lihat lagi apa yang dituliskan di misalnya Mazmur 65 ayat yang ke Oke, di Mazmur pun Mazmur 65 ayat yang ketiga, engkau yang mendengarkan doa kepadamulah datang semua yang hidup. Daud pun berbicara dengan sangat jelas di Mazmur ini bagaimana tentang berdoa, dan banyak bagian firman Tuhan lain yang terus berbicara tentang doa, tadi Abraham, Musa, sampai Samuel, di Daud. Kemudian kalau kita lihat misalnya lagi di Yeremia 29 ayat yang ke-7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sampai di Yeremia. Dan kalau kita sampai perjanjian, jelas sekali apa yang Yesus ajarkan dan teladankan. Bagaimana Yesus selalu mengambil waktu untuk berdoa. Pagi-pagi benar dia sudah berdoa. Ketika dia besoknya mau menyerahkan dirinya disalib, dia juga berdoa di Taman Getsemani. Bukankah satu hal yang kita bisa melihat begitu pentingnya doa di dalam Alkitab yang kita sudah baca dan kita tahu. Dan apa yang Yesus lakukan, misalnya Ibrani 5 ayat 7 mencatat, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Bagaimana dia terus menaikkan doa dan permohonan. Dan kalau kita lihat doanya untuk dirinya, untuk murid-muridnya, dan inilah kehidupan berdoa. Kemudian kalau kita lihat di Kisah Rasul, bagaimana juga para rasul dan orang-orang Kristen yang ada di jemaat mula-mula, mereka juga ada di dalam doa. Mereka juga terus bersekutu, mereka bersama-sama saling mendoakan. Dan ini bagian yang tentu kalau kita lihat semakin jelas gitu ya di dalam Alkitab kita, bagaimana mereka saling mendoakan. Misalnya Kisah Rasul 1 ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dengan saudara-saudara Yesus. Kalau bagian lain Kisah Rasul 2 ayat 42, ini satu ayat yang juga terkenal tentang jemaat mula-mula, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan terakhir apa yang Paulus nasihatkan di 1 Tesalonika 5 ayat 17, satu ayat juga sangat terkenal. Tetaplah berdoa. Saudara, lihat ya, dari awal Alkitab sampai di akhir firman Tuhan yang kita bisa lihat, selalu ada doa. Kenapa? Karena itu cara manusia untuk datang kepada Tuhan. Doa begitu penting di dalam kehidupan orang percaya. Kalau kita bilang kita itu adalah orang-orang yang sudah ditebus, yang sangat mengasihi Tuhan, kan aku sudah sangat dikasihi Tuhan. Tentu tidak mungkin kita tidak ingin dekat dengan Dia. Caranya berdoa. Karena itu yang menarik ya di penutup bab tentang pembahasan tentang doa ini, yang menarik, doa itu begitu luar biasa, begitu besar, bahkan begitu penting di dalam Alkitab. Kenapa? Karena dimanapun Tuhan ada, disitulah dicatat manusia yang berdoa. Dan kalau kita tahu Tuhan saat ini ada di mana-mana, Dia berkuasa, tentu tidak ada bagian di dalam hidup kita. Atau tidak ada bagian di dalam hidup kita yang kita merasa di tempat ini aku nggak perlu berdoa, pada waktu ini aku nggak perlu berdoa. Bisa dibilang kalau Tuhan ada, kita ada, dan kita memerlukan Tuhan. Kita perlu dekat dengan Tuhan. Kita perlu berelasi dengan Tuhan. Tidak ada tidak, kita harus berdoa. Kalau kita lihat tadi, dari Abraham, Musa, Samuel, Daud, Yesus teladan kan, Paulus, para rasul, tentu kita sekarang. Mari kita terus bertekun di dalam doa. Karena Tuhan ada. Dia mengasihi saya, mengasihi saudara. Dia ada bersama dengan kita. Dia menyatakan dirinya lewat firman Tuhan, termasuk yang hari ini kita renungkan. Dia berbicara lewat Roh Kudus di dalam hati kita. Bagaimana cara kita meresponinya untuk
kita juga mau berkomunikasi dengan Dia. Tetaplah berdoa. Mari kita berdoa. Saya mengajak kita menikmati waktu doa ini. Ketika Tuhan ada, berarti ada doa di sana. Karena lewat doalah kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Kita bisa menyatakan isi hati kita. Kita boleh mengatakan bahkan permohonan kita. Kita boleh mengucap syukur. Kita boleh mengatakan ketakutan kita. Mungkin kita boleh sambil menangis di hadapan Tuhan. Saya mengajak kita mengambil waktu untuk berdoa pada saat ini secara pribadi. Masing-masing berdoa secara pribadi, nikmati waktu ini untuk dekat dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Kalau kita lihat di bagian firman Tuhan yang tadi kita renungkan, Abraham berdoa untuk orang-orang di Sodom, bagaimana dia juga rindu Tuhan bisa mengubah mereka. Paulus juga mendoakan jemaat, seringkali dia mendoakan, Yesus mendoakan murid-muridnya. Samuel juga mendoakan orang Israel. Bagaimana dengan kita? Kalau saat ini kita rindu mendoakan seseorang, mendoakan Indonesia, mendoakan kota kita, pemimpin kita, siapapun yang saat ini kita rindu untuk doakan, mari kita sebutkan nama mereka, mari kita doakan mereka. Mari kita berdoa untuk orang-orang yang butuh dukungan doa kita. Mari kita mengambil waktu berdoa, sebutkan nama mereka di dalam doa. Bapa di surga, ini doa kami bagi diri kami, bagi orang-orang di sekitar kami, bahkan bagi bangsa kami, atau apapun yang tadi sudah kami doakan. Tuhan mendengar siap seru doa kami, dan biarlah ketika kami berdoa, kami punya relasi dengan Tuhan, kami berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga kami bisa lebih peka dengan apa yang Tuhan mau jawab, Tuhan mau katakan, lewat firman Tuhan, lewat orang-orang di sekitar kami, lewat kejadian yang kami alami, lewat apapun itu. Tuhan bisa menjawab setiap doa kami. Biarlah kami terus dekat dengan Tuhan sehingga kami bisa terus peka. Tuhan ampuni kalau seringkali kami lupa untuk berdoa. Ketika kami tahu Engkau tidak pernah berhenti berelasi dengan kami. Engkau sangat mengasihi kami. Kami begitu berharga bagimu dan Engkau selalu ada bersama dengan kami. Ampuni Tuhan kalau kami lupa untuk berdoa. Kami rindu, kami juga bisa meresponi bagaimana penyertaan-Mu, pertolongan-Mu itu. Dengan kami mau terus tekun berdoa, terus dekat dengan Tuhan. Dalam setiap keadaan kami mau terus berdoa. Tuhan, kami serahkan persekutuan doa online ini supaya juga boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya. Tuhan juga sertai setiap kami yang hidup sudah merasakan begitu banyak kasih Tuhan. Mampukan kami untuk terus bertekun di dalam doa. Kalau saat ini kami punya pergumulan, punya masalah, saat ini kami bersehati bersama-sama mau datang, membawa segala permasalahan kami kepada Tuhan. Kami yakin Tuhan pemilik hidup kami. Tuhan penebus kami. Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Tuhan akan selalu menuntun langkah kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.